Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah. Dibuka semua halaman 24. Dan sekarang kita masuk kepada matan yang baru ya. Di matan sebelumnya itu penulis menjelaskan tentang 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Kemudian penulis telah menjelaskan secara global tentang siapa Rabb kita. Waladhi rabbani rabba jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Ya, dia adalah Rabb yang telah memelihara semua alam semesta dan dia adalah sembahanku dan seterusnya. Kemudian di sini penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, ya nggak tahu terjemahnya diterjemahkan ya, soal matanya sudah berarokat, tapi kalau salah harokatnya diperbaiki. Fa idza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, ya apabila kamu ditanya, kita sudah tahu tadi nih siapa Allah Subhanahu wa taala, yang telah dan seterusnya. Kemudian bima arafta rabbak, dengan apa engkau dapat mengetahui Rabbmu? Bima ya, dengan apa? Bima, dengan apa? Arafta rabbaka, engkau dapat mengetahui Rabbmu. Faqul, maka katakanlah. Halaman 24, Faruk. Udah ketemu belum? Udah. Nah, halaman 24, dilihat yang bawah tuh, qala al-muallifu. Ada lagi yang nggak tahu? Halaman 24 ya. Yaitu faqul, maka jawablah, katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Kita dapat mengetahui Rabb kita dengan tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi, dan termasuk dari tanda-tandanya yaitu al-lailu wan naharu, malam dan siang. Wasyamsu wal qamaru, dan matahari dan bulan. Ini termasuk tanda-tanda yang membuat kita tahu bahwasanya adanya Rabb, adanya pencipta. Malam berganti siang, siang berganti malam, silih berganti dengan waktu yang tepat, waktu yang pas. Tidak pernah terbalik. Yang seharusnya siang malam malam, yang seharusnya malam malam siang, nggak ada. Datang tepat pada waktunya, teratur dengan peraturan yang sangat indah. Dan banyak sekali hikmah dari adanya malam. Mungkin kita pernah nggak bertanya, kenapa sih nggak malam terus? Karena kalau seandainya adanya malam doang, malam terus, tidak ada yang mau bekerja. Semuanya bermalas-malasan, susah untuk mencari nafkah. Dan ketika tidak ada siang, otomatis nggak ada apa? Matahari. Baju yang nggak kering-kering. Kemudian apa lagi? Kulit antum rusak, sakit. Tulang antum itu jadi lemah. Ya, orang kalau itu dia kekurangan vitamin D, itu tulangnya gampang patah dia itu. Rapuh tulangnya, kulitnya rusak. Oleh karena itu antum lihat orang-orang barat sana, kalau ke negara kita, ya negara tropis, apa yang mereka lakukan? Berjemur untuk menyehatkan kulit dan tulang.
Ya, adanya malam, kemudian adanya siang agar kalian itu bekerja. Kita sebagai makhluk Allah mencari nafkah, nggak tidur-tiduran, bermalas-malasan, main HP. Kemudian wasyamsu wal qamar, dan matahari dan bulan, dan banyak sekali hikmahnya dari adanya matahari dan bulan. Dengan ini kita bisa mengetahui bahwasanya adanya yang mengatur semua ini, adanya yang menciptakan semua ini. Dan ayat-ayat Allah ini, malam, siang, matahari, bulan, termasuk makhluk Allah. Ayat-ayat Allah ini dia termasuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min makhluqatihi, dan termasuk makhluk-makhluk Allah, as-samawatus sab'u, langit-langit yang 7. Ada 7 lapis. Wal araduna sab'u, dan bumi yang 7, ya, 7 lapis. Wa man fihinna, dan apa yang ada di dalam langit yang 7 dan bumi yang 7 tersebut. Wa man fihinna, dan apa yang ada di dalamnya. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Itu adalah makhluk-makhluk Allah yang semua itu memberitahukan kita, mengenalkan kita adanya sosok pencipta, zat yang menciptakan semua ini, mengatur semua ini, memberikan rezeki kepada semua ini. Ketika kita melihat indahnya bintang, maka terbesitlah di dalam hati kita bahwa saya penciptanya lebih indah lagi. Ketika kita melihat betapa kokohnya gunung, kuatnya gunung, maka kita mengetahui bahwa saya penciptanya lebih perkasa, lebih kuat. Betapa sempurnanya penciptaan manusia. Mata ada 2, letaknya di daerah sini. Ya, kalau mata antum di dengkul, gimana nanti kalau jatuh? Picek mata antum. Hidung antum di sini, ke bawah dia. Coba kalau ke atas, terbalik ya. Kalau ada air, habis hidung antum kan? Diciptakan dengan sempurna. Berarti apa? Yang menciptakannya lebih-lebih dan maha sempurna. Itu maksudnya. Kita dapat mengetahui Rabb kita dengan tanda-tanda Allah. Malam, siang, matahari, bulan. Dan dengan makhluk-makhluk Allah, langit beserta 7 lapisnya, bumi beserta 7 lapisnya, dan apa yang ada di dalamnya, serta apa yang ada di antara keduanya. Menunjukkan adanya pencipta, pengatur, pemberi rezeki, dan seterusnya. Wad dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, dan termasuk dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, adanya malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, apa syamsu wal qamar? Matahari dan bulan. Kemudian apa kata Allah? La tasjudu lisyamsi wala lil qamari, janganlah kalian sujud, beribadah, menyembah, meminta kepada matahari dan tidak juga kepada bulan. Berarti ini menunjukkan apa? Ada dari makhluk Allah yang menyembah matahari. Ada dari makhluk Allah yang menyembah bulan. Oleh karena itu Allah berikan penegasan, jangan kalian menyembah matahari dan bulan. Akan tapi apa? Lihat, orang yang berakal itu dia pasti wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan itu semua, jikalau kalian benar-benar beribadah kepadanya. Misal ada suatu rumah, ada pemilik rumahnya, kemudian ada pembantunya. Kira-kira antum yang lebih menghormati pembantunya atau pemilik rumahnya?
pemilik rumahnya. Dan begitu juga kira-kira orang yang berakal akan menyembah Allah pencipta semua ini apa makhluknya? Dan itu tadi pembantu. Dan ini makhluk. Lebih daripada itu hinanya. Kira-kira siapa yang akan disembah? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang mukmin itu harus pandai dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memilih kita termasuk orang-orang yang memeluk agama Islam. Pandai, cerdas-cerdas dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang itu bersyukurnya sama dengan bersyukurnya orang kafir. Kita semua, baik muslim maupun kafir, ketika dapat uang lebih, bersyukur gak? Bersyukur. Ketika dapat mobil, bersyukur gak? Bersyukur. Orang kafir pun bersyukur. Walaupun bersyukurnya bukan kepada Allah. Ketika kita dapat rumah, bersyukur gak? Bersyukur. Orang kafir pun bersyukur. Oleh karena itu, malulah apabila bersyukurnya kita letaknya sama seperti bersyukurnya orang kafir. Kita itu umat Islam adalah umat yang spesial. Maka jangan mau menjadi orang yang tidak spesial. Jadilah yang spesial. Biasa aja Gio. Ya. Jadilah yang spesial. Masya Allah. Jadi walaupun kita tidak mendapatkan harta, walaupun kita tidak punya apa-apa, cerdas-cerdaslah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita masih sehat, kemudian masih bisa menangkap cahaya. Kulit kita sehat, kuat, ketika terkena sinar matahari tidak memerah, karena kalau ada orang itu dia memerah itu sakit lah. Tulang kita sehat, kaki kita sehat, tidak ada penyakit ini dan itu. Padahal kalau kita lebih jeli lagi, orang yang kaya punya uang miliaran, tapi Allah berikan kepada dia penyakit kolesterol, penyakit diabetes, sehingga kalau makan itu harus milih-milih. Oh ini nggak boleh karena ada penyakit ini, oh ini nggak boleh karena ada penyakit itu. Jangan kita mau makan apapun bisa. Ada yang mungkin dia kaya tapi tidak bisa melihat, nggak bisa melihat apa yang ia miliki, nggak bisa mendengar, atau mungkin dia tidak bisa berjalan dan sebagainya. Oleh karena itu pandai-pandailah kita dalam bersyukur, dan malulah ketika bersyukur ya kita letak titik bersyukur ya kita sama seperti letak titik ya bersyukurnya orang-orang kafir. Pandai-pandailah dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita tidak menjaga nikmat tersebut, hati-hati, siap-siap, dan jangan pernah merasa sedih. Jangan pernah menyesal karena kamu yang membuat sendiri kalau Allah mencabut nikmat tersebut. Kalau bahasa kerennya, ketika kopimu dingin, jangan pernah menyesal karena dia pernah hangat. Masya Allah. Kemudian lanjut, wa dalilu wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah. Rabb, apa kita sudah mengetahui Rabb? Yang menciptakan kalian, memberikan rezeki kepada kalian, yang memiliki kalian, yang mengatur kalian adalah Allah. Alladzi khalaqas samawati wal arda, dan Allah juga yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Dan itu akan kita bahas sebagaimana yang sering ana ulang, akan nanti dibahas di bab akidah. Tsumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala naik dan meninggi di atas arsy. Yughshil lailan nahara, malam menutup siang. Aghsha yughshi itu menutup ya, malam menutup siang, siang menutup malam. Yatlubuhu hasithan, berjalan dengan cepat ya. Hasithan itu sari'an ya, cepat ya. Yatlubuhu maksudnya berjalan, melakukan hal itu. Malam menutup siang, siang menutup malam dengan cepat.
dengan waktu yang tepat. Wasyamsa wal qamara, dan yang menciptakan matahari dan bulan, wan nujuma, nah bintang-bintang, yang semua itu, langit beserta 7 lapisnya, bumi beserta 7 lapisnya, matahari, bulan, bintang-bintang, musakharatin bi amrih, semuanya tunduk dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya Allah yang menciptakan dan memerintahkan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah Rabb semesta alam. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ini masih matan ya, wa rabbu huwal ma'budu, Rabb dia adalah zat yang disembah, ma'bud ya yang diibadahi, disembah, zat yang diibadahi, yang disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya firman Allah ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Dan berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, kullu ma jaa fil Qur'ani 'anil ibadati fa ma'naha tauhid. Setiap yang datang di dalam Al-Qur'an lafaz ibadah, maka maknanya adalah mengesahkan. Setiap yang kita jumpai dalam Al-Qur'an perintah untuk beribadah kepada Allah, maka maknanya apa? Mengesahkan Allah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mengikhlaskan ibadah hanya satu, yaitu untuk Allah semata. Jangan sekali-kali kepada selain Allah sedikit pun, apapun itu. Karena nggak mungkin. Allah yang menciptakan semuanya sendirian, melakukan apapun dari memberikan rezeki, mengatur dan sebagainya sendirian, kemudian memerintahkan ibadah. Nggak mungkin ibadah tersebut yang dimaksud kepada selain Allah. Pasti hanya untuk Allah. Pasti hanya untuk Allah. Misal ada seorang ibu, bapak, anaknya sudah dididik, sudah disekolahkan, sudah dibesarkan, bilang, nak berbaktilah. Maksudnya berbakti kepada siapa? Kepada orang lain apa kepada kedua orang tua? Orang tua. Begitu juga Allah. Beribadahlah. Maksudnya apa? Beribadah hanya kepada Allah. Esakanlah Allah. Wahiduhu. Ya ayuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia, ibadahlah, yaitu esakanlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Lihat di sini. Ghayatul ghayat, puncak dari segala puncak itu adalah takwa. Ghayatul ghayat at-taqwa. Tujuan penciptaan manusia untuk apa? Beribadah. Dan tujuan manusia beribadah agar apa? Agar mereka bertakwa. Jadi puncak segalanya adalah apa? Takwa. Lihat di sini. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, ibadah sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Agar kalian bertakwa. Ghayatul ghayat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparannya. Firasyan, hamparan tempat tidur yang nanti bisa digunakan untuk membangun rumah, membangun gedung-gedung, menanam tanaman, membajak, bisa kita manfaatkan. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai bangunannya, tiangnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah yang telah menurunkan dari langit air. Menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Fa akhraja bihi. Hi-nya itu kembali ke mana? Hi-nya kembali ke ma, air.
fa akhraja, maka Allah mengeluarkan bihi, dengan sebab air tersebut, minas samarat, berupa buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Rizqan, apa ya Rob rizqan? Lah, nanti belum belajar juga ya, tapi khair insyaallah. Kita baru mubtada khobar kan? Itu juga nanti diulang lagi nahu. Rizqan itu maf'ul li ajli. Jadi sebab Allah melakukan itu, menurunkan hujan, menumbuhkan buah-buahan, itu adalah sebagai rezeki untuk kalian. Maka apa? Allah yang telah melakukan sedemikian rupa. Allah yang telah menciptakan kita, orang-orang sebelum kita. Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai tiangnya, telah menurunkan hujan, menumbuhkan buah-buahan. Lihat apa kata Allah akhirnya, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan Allah itu tandingan-tandingan. Jangan mensyirikkan Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahuinya. Kalian mengetahui Allah yang telah menciptakan semuanya sendirian, memberikan rezeki kepada semuanya sendirian, telah menjadikan ini dan itu sendirian. Kemudian kalian menjadikan Allah tandingan, padahal kalian mengetahui. Kemudian qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir rahimallahu taala, al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadati. Yang tarakatnya diharakatkan ya, ini mulai tidak ada harakatnya. Al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadati. Al-khaliq, pencipta, li hadhil asya', perkara-perkara ini, pencipta semua ini, huwal mustahiqqu lil ibadah, maka dia adalah yang berhak satu-satunya dan hanya satu untuk diibadahi. Huwal mustahiqqu lil ibadah, dia adalah yang berhak untuk diibadahi. Kemudian kita masuk ke syarah. Atau mungkin syarahnya kita ambil di pertemuan yang akan datang saja. Antum belum makan kan? Lapar gak? Lapar gak antum? Apa enggak lapar? Lapar ya? Ya udah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.